Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pelanggaran pasal 30 ayat 4 pada kasus Afan Kurniawan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Lydia sebagai moderator. Saya Marga Zahra Musita sebagai penyaji. Saya Sindia Fidela Hayu sebagai penyaji. Saya Wulandari Nurmanto sebagai penjawab pertanyaan. Saya Fajar Abid Pratama sebagai tulen. Pemulaian materi dibawakan oleh Malika. Apa? Latar belakang pasal 30 ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan tertib masyarakat bertugas untuk mengayomi, melayani masyarakat, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran dalam kasus pasal 30 ayat 4 ini. Kasus Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang ditindas oleh mobil polisi saat demo 25 September 2025 yang menjadi contoh nyata dalam pelanggaran kasus pasal 30 ayat 4 ini. Isi kronologis videonya. Video menunjukkan suasana demonstrasi di sekitar DPR yang awalnya berlangsung damai, lalu polisi mulai membubarkan massa dengan kendaraan api. Kemudian sebuah mobil polisi melaju ke arah kerumunan dan menabrak pengemudi ojek online yang bernama Afan Kurniawan. Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Video viral dan menimbulkan kemarahan publik. Tentang pelanggaran pasal 30 ayat 4, polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat bukan membahayakan nyawa warga sipil. Tindakan menabrak massa menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan kelalaian dalam menjalankan tugas, bertentangan dengan semangat profesionalisme, humanisme, dan proporsionalitas yang diatur dalam pasal tersebut. Aspek hukum yang dilanggar pasal 359 KUHP. Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 5 tahun. Polisi yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana karena polisi yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana karena kelalaian etik dan disiplin internal, melanggar prosedur pembubaran massa. Video dan fakta lapangan memperkuat dugaan pelanggaran ini. Kelompok berpendapat bahwa tindakan aparat jelas bertentangan dengan pasal 30 ayat 4. Harus ada penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi aparat untuk bertindak lebih profesional dan manusiawi. Pemaparan materi telah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan?
Dewan dari kelompok 7 ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum pidana atau hanya pelanggaran etika profesi? Apakah tindakan Boleh diulang, apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum pidana? Pelanggaran hukum pidana atau hanya pelanggaran etika profesi? Etika profesi. Sebagai penjawab pertanyaan, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Menurut kami, kasus Afan Kurniawan ini tidak hanya pelanggaran etika profesi karena kejadian ini menyebabkan korban sampai meninggal. Jadi itu ada pelanggaran hukum pidana, tidak hanya pelanggaran hukum etika profesi. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Aku. Baik, Gak apa-apa. Udah. Menurut pendapat kalian, apa dampak sosial dari pelanggaran yang dilakukan aparat dalam kasus ini? Boleh diulang? Menurut pendapat kalian, apa dampak sosial dari pelanggaran yang dilakukan aparat dalam kasus ini? Izin menjawab. Dampak sosial ya. Yang pertama, menurut kelompok kami itu turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Yang kedua, munculnya kemarahan publik. Dan yang ketiga, keluarga korban juga pasti merasa kehilangan dan mengalami ketidakadilan yang mendalam. Oke. Cukup. Ada pertanyaan lain? Jika tidak, kita akan tutup dengan bacaan kesimpulan. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulan, kasus Afan Kurniawan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 1945 dan Pasal 359 KUHP. Aparat gagal menjalankan tugas melindungi rakyat, diperlukan pengawasan, reformasi, dan penegakan hukum tegas terhadap oknum aparat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan yang disampaikan, apabila kita berbuat daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.